Welcome to the troops, Dimas Lebor was here. Hari ini gue punya video yaitu review sebuah produk ya, produknya dari Pokemon card game. Tapi juga gue pengen mengajak kalian untuk ngebantuin gue dan nemenin gue ngesorting kartu-kartu ER koleksi gue ya. Jadi video ini akan terbagi dua babak. Babak pertama adalah review dari collection file ini yang gue beli di Pokemon TCG Academia. Dan babak kedua adalah kita masukin kartu ER-nya. Kalian temenin gue ya. Jadi mari langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari reviewnya terlebih dahulu dan juga mulai dari subscribe dulu dong. Masa enggak? Subscribe ya. Kalau udah, yuk mari kita mulai reviewnya. Oke, semoga pencahayaannya jelas ya. Ini adalah Pokemon Card Game Collection File. Ada Seile di situ. Ya, ini gue beli di Pokemon TCG Academia. Tampilannya seperti ini. Gue beli karena gue butuh sebuah album, sebuah collection file untuk kartu-kartu ER gue. Jadi gak terlalu banyak sih, ER gue tuh gak banyak, segini doang. Ini dikit ini. Tapi gue pengen ada satu album yang khusus gitu, khusus buat ER. Karena gue suka banget dengan bagian depan dari si albumnya ini, si collection filenya ini. Kayak apa ya, kayak cocok banget dengan ER. Karena ini bener-bener tematika ER banget ya. Ada Seile, ada Suguri di sini. Lalu di belakangnya di sini ada Tara, ada si Nerine, ada Akamatsu di sini, dan ada Levigato ya. Jadi tematiknya ini memang kayak cocok lah buat kartu ER gitu. Dan kalau kalian penasaran harganya segini nih, Rp215.000 yang mungkin bisa kalian dapatkan di LGS. Dan ini gue dapetnya di Bintaro Exchange di acara Pokemon TCG Academia. Sekali lagi di situ banyak menjual aksesoris Pokemon dan kartu Pokemon ya. Jadi oke, langsung kita buka aja. Mana bukaannya ya? Oh, ini dia. Di atas ternyata. Ini adalah jenis collection file yang isinya itu ada 9 slot di setiap halaman ya. Kita lepas ya informasinya. Dan ini seperti ini albumnya jika tanpa bungkus, tanpa macem-macem. Ada Ogre Pond tuh. Kalau kita buka, nah dia segini nih. Dia ada 9 slot di masing-masing lembarnya. Bisa bolak-balik sih, seperti ini. Dan you know what, apa yang gue suka di bagian sininya, itu ada simbol dari berbagai energi. Ini mungkin bakal susah kelihatan ya di kamera ya. Tuh, simbol dari berbagai energi Pokemon ya. Fire, Water, Electric, Dark, Psychic, Dragon, you name it, ada di sini semua nih. Keren banget. Dan di sini ada tulisan Pokemon Card Game. Katanya sih pengaitnya ini dari plastik. Jadi katanya tidak begitu berbahaya, tapi kalau kejepit harusnya tetap sakit ya. Jadi mari coba deh. Jadi mari coba kita buka ya. Dan ini sebenarnya ya, gue pernah punya juga yang modelan seperti ini yang official. Pengaitnya ini memang plastik dan dia tuh nggak ngejepit kenceng sebenarnya, jadi emang lumayan aman. Dan ini dua-dua seingat gue megangnya. Jadi kita coba dari atas dulu. Kita lepas begini. Nah tuh, jadi dua-dua gitu nih, dua yang atas dan dua yang bawah. Nih kalau kita gerakin yang atas, yang bawah nggak gerak kan? Karena ini nyambungnya dua-dua gitu. Kita lepas lagi. Ya, memang mudah. Terus yang bawahnya ya, gini. Nah tuh memang gampang sih. Dan dia nggak ngejepit kayak plak gitu, enggak. Emang aman sih, emang aman kok aman. Ini kayak buat kalian kolektor anak-anak juga bisa mengatur halamannya ya. Ini halamannya seperti ini kalau dilepas. Dan bisa kalian mix and match juga dengan halaman-halaman third party sebenarnya yang cocok gitu ya, yang ukurannya pas. Atau mungkin kalian bisa beli lagi dengan yang official. Oke, dengan harga 200.000 ini kita dapat 10 lembar nih, 10 lembar plastik halamannya. That's good, lumayan. Itu lumayan oke lah buat awal. Nanti bakal nambah lagi halamannya. Cuman buat awal itu udah oke. Kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Tadi ya, Tara and the Gang ya. Cakep banget kan? Ini sumpah ya, gue udah ngincer banget. Pas gue datang ke iPhone-nya langsung kayak gue pengen deh collection file yang ini deh. Kayaknya buat ER cocok gitu. Dan hari ini kita masuk ke babak yang kedua. Nih kalian udah lihat ya, seperti ini ya collection file-nya ya. Ya reviewnya seperti itu aja. Oh iya, belakangnya sampingnya nih ada Pokemon Card Game Collection File. Jadi kalau kita pajang seperti ini keren nanti. Oke, kita lanjut ke babak kedua dari video ini, yaitu temani gue ya Slabber Drops. Kalau kalian udah mau pergi nggak apa-apa, tapi ini bagian dari reviewnya juga. Lah dia lepas. Ini bagian dari reviewnya juga. Kita bakal masukin kartu-kartu ER koleksi gue yang nggak terlalu banyak, tapi udah gue pisahkan berdasarkan generasinya. Oke, kita mulai ya. Halaman pertama ini gue pisahkan berdasarkan generasinya. Ini generasi pertama yang udah gue pilih.
Dan Galarian, Articuno, dan Moltres yang gue punya itu gue anggap sebagai generasi pertama juga. Dibanding ribet-ribet lah ya. Dan gue bakal naruhnya gak sesuai urutan, semaunya gue aja. Gimana masukinnya? Tentu simple ya, sama seperti yang lain-lainnya. Masukin itu dari atas yang ini. Emang bagusnya dari samping sih, cuman ini adalah yang dari atas. Nah, kita masukin Bulbasaur kita, Wartortle, Nidoking. Nah, mungkin kalian berpikir, kok ini nggak masuk semua? Ini masih di luar nih gitu. Tenang aja, ada lipatannya. Yang official memang ada lipatannya. Jadi atasnya kita tutup nih. Nanti gue bakal kasih lihat lagi. Tapi seperti ini, kita angkat. Nah, nanti gue bakal kasih lihat lebih dekat. Tapi kita kelarin yang generasi pertama dulu, karena generasi berikutnya ada banyak sekali. Rapidash masuk. Slowpoke masuk. Ini Magnemite tapi versi Thailand. Nggak apa-apa, ER tetaplah ER. Gue punya juga yang versi Jepang tapi nggak ketemu. Jadi gue nggak tahu di mana. Nah, di lapis kedua juga ada penutup lipatannya. Sabar, nanti akan gue kasih lihat lebih dekat ya. Oke, Gen 1 udah selesai. Dan ya cuma satu halaman doang jadinya. Dibilangin ER gue tuh gak terlalu banyak, tapi gue lagi fokus mengoleksi ER. Ya, seperti ini. Tahu nggak? Gue punya Galarian Moltres, Galarian Articuno, Galarian Zapdos gue nggak punya. Kayak ya jadinya udah deh Articuno aja di sini sendirian nemenin. Oke. Tadi kan gue udah bilang soal lipatan ya. Lipatannya tuh apa sih, Bang? Nih. Jadi di atasnya ini dia ada lapisan lagi di dalamnya. Lapisan plastik lagi. Nah, kalau kita buka, dia bakal nutup kartunya di dalam sini. Misalkan nih Panpi kita masukin di sini deh. Kita mulai dari generasi 2 ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini kan bagian atasnya Panpi ini masih di luar. Ini plastik pelindung depannya, ini kan masih di luar. Kita tutup. Seperti ini. Nah, jadi dia ketutup gitu. Atasnya juga ketutup. Kalau kita mau keluarin tinggal kita buka lagi. Seperti itu. Ya, memang begitu. Albumnya yang official memang seperti itu gitu ya. Oke. Kita ke Gen 2. Gen 2 gue lebih sedikit lagi, tapi gue suka semua. Jadi ada Vanpie, ada Dunsparce, ada Houndoom-nya Team Rocket, dan juga ada Scizor yang paling keren. Cuman ada 4 aja, jadi mari kita langsung aja kita pasang. Ada Scizor. Oke, kita lanjut ke Gen 3. Ini Scizor kenapa di tengah ya, baru ngeh. Sini aja. Nah, sip. Kita lanjut berikutnya ada Feebas. Ada Feebas, ada Tropius, ada Galpin, ada Beldam Steven, lalu ada Latios dan Latias. Kita duluin Latios deh. Biar di sini kan emang butuhnya 2 nih, pas. Nah, lipatannya kita keluarin lagi buat mengunci kartu kita. Nih kalau dilihat dari kamera mungkin agak susah, tapi kalau kalian lihat langsung secara kasat mata, itu lebih mudah, gampang kok. Feebas, Tropius, oke, Galpin. Karena kita masih punya Beldam Steven. Beldam Steven-nya kita taruh di belakangnya aja. Jadi gini. Kita taruh di belakangnya Houndoom Team Rocket deh, yang atas. Seperti ini. Apakah numpuk? Bisa, bisa. Kenapa enggak? Tuh, dia jadi munculnya di sini nanti di balik halamannya. Gen 1 ini emang karena pas banget jumlahnya segini, jadi nggak gue utak-atik. Oke. Kita lanjut generasi 4, ada Grottle, Infernape, Froslass, dan Mesprit. Karena juga dikit banget kita gabung di sini aja ya. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu deh. Dari sini ya kita masangnya ya. Grottle masuk. Infernape di sini masuk. Lalu siapa ini tadi? Froslass masuk. Dilanjut dengan Mesprit. Gue sebenarnya pengen bikin fokus gitu setiap generasi di satu halaman, tapi ya karena nggak terlalu banyak juga, ya begini aja udah oke lah. Buat sementara nggak ada aturan kok, kalian mau naro koleksi kalian seperti kayak gimana, nggak ada aturannya, terserah kalian aja. Bebas aja, bebas. Oke, lanjut berikutnya adalah Larvesta, Gotorita, Fraxure, Sawsbuck, dan Braviary. Kita mulai dari sini nih, dari halaman baru ya. Kita mulai dari halaman baru. Apalah itu? Larvesta, lalu ada Gotorita, lalu ada Fraxure,
Lalu Saucebuck. Nah, yang ini harus diketahui nih, masukannya dari mana nih, yang halaman kedua dan ketiga. Nggak bisa langsung masuk yang di atas. Jangan lupa, ini kita kunci ntar aja deh, karena bisa jadi di belakangnya ada yang numpuk-numpuk gitu ya. Nih, seperti ini. Berikutnya lebih sedikit lagi ada Aegislash, Diancie, dan Yveltal. Jadi langsung aja kita gabung di sini ya, bareng generasi sebelumnya. Aegislash, Diancie, sini, lalu Yveltal. Oke, ini langsung kita kunci aja, belakangnya nanti kita biarin polos aja. Kita kunci. Nah, seperti ini ya. Lanjut aja. Ini kita biarin aja nih, kita biarin aja polos begini. Berikut ada ER Drampa, ada Bruxish, ada Cutiefly, dan juga ada Bewear, serta Zeraora. Let's go. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 doang. 1, 2, 3, 4, 5. Lampu di belakang mati, biarin aja. Baterainya emang habis. Kalau ini baterainya emang habis ya guys. Ya, seperti ini. Berikutnya ada Rabut, ada Clobopas, ada Wooloo, Hop, dan juga Enamorus. Karena pas banget slotnya ada 4 di sini, kita taruh sini semua aja. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita kunci. Nah, seperti ini. Keren kan? Nah, karena generasi berikutnya itu ada banyak sekali. Dan ada Hisuian Goodra juga gue gabung di sini. Serta ada Flapple juga. Flapple gue masukin di sini. Ya, karena ini aja sih, karena cocok aja Flapple, Dipplin, Hydrapple. Meskipun beda generasi sebenarnya ya. Tapi karena ada paling banyak dari generasi paling baru, kita bikin di satu halaman sendiri. Di halaman berikutnya pokoknya mereka gitu ya. Sprigatito, lalu Veluza, Dondozo, Toedscool ada 2, kita tumpuk aja. Toedscool, Setitan, lalu Frigibax, ada Earthworm, ada Palavin mode berotot ya. Palavin mode berotot di sini. Kita masukkan Kilowattrel Mystica, why not? Nah, untuk menghemat slot, si beberapanya itu kita masukin di belakangnya aja ya. Jadi Flapple, Dipplin, dan Hydrapple. Kita tumpuk aja di sini. Flapple, Dipplin di sini, lalu Hydrapple di belakangnya Dondozo. Kita kunci ya. 3 ini juga kita taruh di belakangnya temennya tadi. Jadi secara teknis itu satu halaman sebenarnya. Cuman bolak-balik. ER-nya Klawf, Graveard, dan Armarouge juga sama. Nah, seperti ini bagian belakangnya tadi. Dan nih 3 makhluk purba ini. Hisuian Goodra, Broodbone, sama Slitherwing akan kita masukkan di sisa halamannya aja. Pas banget lagi 3. Hisuian Goodra, Broodbone, dan Slitherwing. Oke, Lebor selesai juga ya. Terima kasih sudah menemani Dimas Lebor untuk merapikan collection filenya. Ini yang khusus ER. Jadi album ini khusus ER. Nanti kalau gue dapat ER, gue masukin di sini lagi. Gue bakal mengusahakan dipisah berdasarkan generasi. Nanti bakal dimuat-muatin lah. Di 4646 lah, kita geser-geser dikit ya. Tuh, seperti ini yang sudah dipisah berdasarkan generasinya. Jadi makin cakep banget. Dan kalian koleksi ER juga nggak, Slebor Drops? Gue koleksi ER karena pertama artnya memang bagus ya. Selain artnya yang bagus, ER itu masih lebih murah dibandingkan entah SR, SAR gitu ya pastinya. Jadi ini tambahan yang cocok banget buat collection file kita. Seperti ini, keren ya. Oke, Slebor Drops, terima kasih buat kalian yang sudah menonton review sebuah collection file dan juga menemani Dimas Lebor untuk masang-masangin kartu koleksinya yang ER-ER aja. Jadi gimana menurut kalian dengan collection file ini? Kalau kalian pengen beli di LGS langganan kalian, atau datang aja ke Pokemon TCG Academia kalau deket gitu. Karena gue yakin di event-event resmi dijual juga collection filenya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.